Skenario Anda harus bagus. Jika tidak, jangan berharap Anda mampu menghasilkan film yang bagus. Karena itu, skenario Anda harus jempolan. Hai para filmmaker muda Indonesia. Pada episode ini, saya akan membahas bagaimana menulis skenario yang bagus. Karena jika tidak, Anda tidak akan mampu menghasilkan film yang bagus. Untuk kali ini, khusus film cerita. Next time akan kita bahas film dokumenter. Ikuti. Ada yang bertanya, apakah membuat film cerita harus berdasarkan sebuah skenario? Ya, tentu saja. Skenario adalah blueprint produksi film. Simak ucapan Akira Kurosawa, seorang sutradara legendaris Jepang, tentang pentingnya skenario. Dengan skenario yang bagus, sutradara yang baik akan melahirkan mahakarya. Dengan skenario yang sama, sutradara tanggung bisa membuat film yang lumayan. Namun, dengan skenario buruk, bahkan sutradara hebat pun tidak mungkin membuat film bagus. Nah, ini artinya skenario yang akan Anda gunakan sebagai blueprint pembuatan film harus, sekali lagi, harus skenario bagus. Kalau tidak, ya, jangankan filmmaker pemula, sutradara hebat pun tidak akan mampu menghasilkan film bagus kalau yang dia pegang skenario buruk. Oke, sekarang mari kita bahas lebih dulu apa sesungguhnya skenario itu dan unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalamnya. Skenario atau screenplay adalah tulisan yang menguraikan seluruh elemen visual, action, dialog yang dibutuhkan untuk mewujudkan suatu cerita melalui film atau televisi. Sebuah skenario dapat dilihat melalui dua sisi. Pertama, sisi fungsional, mengacu pada fungsi skenario sebagai dasar untuk membuat film. Jadi, sebuah skenario memang ditulis sebagai pedoman pembuatan film. Kedua, sisi substansial, merujuk pada kekuatan sebuah skenario sebagai suatu karya tekstual yang mandiri. Dalam hal ini, sebuah skenario, sebagaimana naskah drama, dapat dibaca sebagai sebuah karya tulis. Anda harus ingat ini, skenario yang baik harus memiliki efektivitas sebagai petunjuk pembuatan sebuah film. Nah, karena film diwujudkan dalam bentuk bahasa gambar, maka deskripsi visual dalam skenario harus diutamakan. Sementara itu, dialog hanya digunakan dalam film apabila sarana visual tidak mampu lagi menyampaikan gagasan. Jangan terbalik ya, gambarnya minim, dialognya membanjir seperti air bah. Kesannya jadi film nyinyir. Tapi ya tidak apa-apa juga sih kalau niat Anda adalah mau bikin film eksperimental. Oke, secara kronologis, tahap penulisan skenario dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, Anda harus menentukan gagasan atau ide cerita. Dari manakah Anda dapat menggali ide? Bisa dari mana-mana, kisah dalam sejarah, kisah seseorang yang Anda kenal, atau bisa juga sepenggal kisah Anda yang dahsyat dan tak terlupakan. Kedua, ide yang telah Anda peroleh harus dituangkan dalam bentuk sinopsis atau ringkasan cerita. Kalau Anda mau membuat film 10 hingga 15 menitan, sinopsis sepanjang satu lembar kertas HVS sudah cukup. Ketiga, setelah cerita dalam bentuk sinopsis tersusun, Anda boleh mengembangkannya menjadi treatment. Jadi, treatment adalah pengembangan lebih lanjut sinopsis cerita. Bentuk penulisan treatment sudah mengarah pada bentuk skenario. Namun, treatment jauh lebih ringkas dan belum lengkap. Mungkin juga dalam treatment belum ada dialog. Kecuali, dialog-dialog sangat penting agar Anda tidak lupa. Keempat, setelah Anda merasa cukup mantap dengan treatment yang Anda susun, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan hingga menjadi skenario yang lengkap. Kelima, begitu penulisan skenario telah lengkap, yang harus Anda lakukan adalah revisi, revisi, dan revisi. Tanpa revisi, skenario Anda ibarat berlian dalam bentuk sebongkah batu.
Anda harus menggosoknya, hingga akhirnya jadi permata yang berkilauan. Ingat pedoman ini, the art of writing is the art of revising. Seni menulis justru terletak pada revisi-revisinya itu. Agar memudahkan penulisan, tentukan terlebih dulu genre film apa yang ingin Anda buat. Genre adalah kerangka konseptual film dalam hubungannya dengan industri, penonton, dan kebudayaan. Ada banyak genre film cerita, misalnya western atau cowboy, drama, musikal, epik, sejarah, thriller, perang, gangster, horor, komedi, laga atau action, science fiction, dan petualangan. Berbagai gaya dapat digabungkan, misalnya komedi laga, drama komedi, drama sejarah, dan lain sebagainya. Dalam hubungannya dengan genre, Anda juga perlu membayangkan siapa yang akan menjadi penonton film Anda. Apakah anak-anak, remaja, atau dewasa? Menentukan segmentasi penonton akan mempermudah Anda membuat konten skenario yang jelas dan padu. Anda mungkin pernah bertanya-tanya, ada sebuah film yang mengangkat kisah cinta, tapi ceritanya sangat membosankan. Sebaliknya, ada juga film percintaan yang kisahnya begitu indah, mempesona, dan tidak terlupakan. Apakah yang menjadi rahasianya? Saya rasa tidak ada rahasianya. Semua bisa kita pelajari. Oke, mari kita mulai dari struktur skenario. Berdasarkan pemilihan cara bertutur, skenario film cerita dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yakni struktur 3 babak, mozaik, linear, dan eliptis. Sekarang mari kita kupas satu persatu. Yang dimaksud dengan struktur 3 babak, cerita dalam skenario kita pecah menjadi 3 bagian atau babak, yakni babak pertama atau bagian pembukaan, babak kedua atau bagian tengah, dan babak ketiga atau bagian penutup. Teknik bercerita dengan menggunakan struktur 3 babak ini adalah teknik yang paling populer di seluruh dunia. Anda dapat menemukan dengan mudah contoh-contohnya pada film-film Hollywood maupun film Bollywood. Film-film Indonesia juga, hampir semuanya menggunakan struktur 3 babak. Pada babak 1 atau pembukaan, kita memperkenalkan para tokoh cerita dan segenap persoalan atau kerumitan yang mereka hadapi. Kita hadapkan para tokoh pada problema atau krisis sangat berat yang seolah-olah tidak akan bisa mereka selesaikan. Kita memperkenalkan tokoh antagonis yang memperkeruh situasi dan menambah ketegangan. Kita sodorkan suatu kemungkinan atau suatu alternatif yang buruk dan mengerikan di hadapan para tokoh. Pada posisi inilah kita membangun point of attack, yakni suatu titik ketika penonton terseret arus cerita dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Tanpa titik ini, penonton akan bosan. Nah, setelah berhasil membangun ketegangan dan bayang-bayang kengerian, kita masuk ke babak berikutnya, yaitu babak kedua atau babak tengah. Pada bagian ini, kita harus mengintensifkan problema yang dihadapi sang tokoh dengan sejumlah komplikasi. Puncak ketegangan, puncak permasalahan, ledakan besar terjadi pada titik ini. Habis-habisan, hancur-hancuran. Setelah fase puncak ini terlampaui, kita tiba pada fase terakhir, yakni babak ketiga atau penutup. Pada bagian ini, masalah atau problema yang dihadapi para tokoh terselesaikan. Kasus ditutup. Seperti apa penyelesaiannya? Apakah seperti yang dikehendaki penonton, yakni sang tokoh selamat, sukses, dan berbahagia? Atau sebaliknya, nasib sang tokoh berakhir secara tragis? Tentu saja terserah Anda untuk memilihnya. Masing-masing pilihan mengandung risiko. Anda harus berhati-hati memilihnya. Setelah struktur 3 babak, teknik bertutur berikutnya adalah model mozaik. Pada skenario dengan desain mozaik, akan banyak muncul adegan-adegan di sana-sini yang tidak secara ketat saling berhubungan. Itulah sebabnya mengapa disebut mozaik. Seperti sambungan kain perca, bagian per bagian tidak terikat ketat.
Model skenario seperti ini tidak umum, kurang disukai masyarakat luas. Tetapi jika Anda ingin bereksperimen, model ini boleh Anda pilih. Contoh paling jelas model mozaik adalah film tetralogi karya François Truffaut, The 400 Blues atau Le Quatre Zonku, Love at 20 atau L'amour avec un, Stolen Kisses atau Baise Volé, Bed and Board atau Domicile Conjugal. Melalui karya-karyanya tersebut, Truffaut telah menunjukkan bahwa film yang tidak disusun dengan persoalan-persoalan menuju klimaks sebagaimana lazimnya tetap bisa menarik dan romantik. Film-film Truffaut merupakan mozaik kehidupan sehari-hari. Para tokohnya bukan jagoan yang mampu mengatasi segala rintangan, namun justru menarik simpati karena mereka adalah manusia biasa. Penonton disuguhi realitas, bukan dongeng. Teknik bertutur berikutnya adalah model linear atau garis lurus. Contoh skenario jenis ini adalah miniseri televisi karya Ingmar Bergman yang berjudul Scenes from a Marriage. Film berdurasi 168 menit ini sebagian besar isinya berupa percakapan antara sepasang suami istri, nyaris tanpa adegan yang sengaja diupayakan untuk membunuh kebosanan penonton. Penulisan skenarionya tidak dirancang untuk menggiring reaksi psikologis penonton, seperti adanya suspense atau ketegangan, jenjang menuju klimaks, dan penyelesaian yang tuntas. Bergman seolah menolak sebuah film menjadi manis dan menyenangkan dengan cara apapun. Ia membebaskan penonton untuk membuat tafsiran yang berbeda sama sekali. Ia hanya membeberkannya, tidak lewat pengadeganan yang simbolis, melainkan melulu lewat dialog para tokoh cerita. Dalam film Bergman tersebut, penonton betul-betul hanya melihat orang bercakap-cakap lama sekali. Bergman membangun alur cerita melalui isi percakapan tersebut. Teknik bertutur yang keempat adalah model eliptis. Skenario dengan desain eliptis diperkenalkan pertama kali oleh Akira Kurosawa, seorang sutradara terkenal dari Jepang, melalui filmnya yang berjudul Rashomon. Pada umumnya, sebuah cerita mempunyai awal dan akhir. Namun dalam Rashomon, awal dan akhir itu hanyalah dalam pengertian fisik, yakni ada halaman terakhir pada skenario. Secara struktural, cerita dalam film ini tidak bergerak kemana-mana. Tepatnya, setiap kali maju, ia melingkar, dan seterusnya. Film Rashomon ini bercerita tentang penyelidikan terbunuhnya seorang samurai. 3 orang saksi dihadirkan, namun ketiganya membuat kesaksian yang berbeda. Mereka bisa benar, sekaligus semuanya bisa saja berbohong. Setiap versi yang ditampilkan para saksi bisa dianggap berdiri sendiri, yang merupakan pengulangan tanpa kesimpulan siapa yang benar. Cerita Rashomon sungguh-sungguh melingkar alias eliptis. Untuk menjadi penulis skenario, setidaknya Anda harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, menguasai medianya. Syarat kedua, menguasai teori dan tekniknya. Lebih dari itu semua, duduk dan lakukan. Oke, sekarang Anda sudah hampir menjadi seorang penulis skenario. Kita akan melanjutkan diskusi kita pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini. Selamat berkarya, sampai jumpa.